Insya Allah, konsep kekhusyuan yang sangat tinggi, totalitas kekhusyuan jasad yang membuat hidup hanya jiwa. Ya sekarang hidup 24 jam ini ruh. Makanan minuman ini supaya memperkuat jasad saja, mengawetkan jasad ini saja. Mentaati sekedar bertakwa, mengikuti perintah, menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Kelasnya sebatas itu. Kelas awam, kelas dasar. Orang lebih belajar lebih mendalam lagi, mengkaji lagi asal usul kita, sumber kita. Maka kalau kita kelompokkan asalnya kita ini, masing-masing macam saya jelaskan sepintas di sana tadi seperti itu. Datuk kita Nabi Adam, sumbernya memang dari ruhnya Allah Subhanahu Wa Taala, nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya hidup dan bergerak diberi wadah. Wadah ciptaan Allah atas Datuk kita Adam itu berupa tanah yang diberi bentuk. Dititipkan ruhnya Allah, dititipkan nurnya Muhammad, maka menjadi energi kekuatan ruh itu. Bergeraklah raga ini. Jadi hanya 3 elemen saja. Tanah sebagai wadah, elemen gaibnya 2 ini, ruh dengan nur. Ruh dari Allah, nur dari Allah bernama Nur Muhammad. Nur ini peranannya adalah sebagai energi, tenaga. Karena ruh tanpa nur, ruh tidak bertenaga, melempem. Bahasa Jawanya melempem, lembek dia. Semacam lampu ini loh, suram. Spanningnya itu rendah kalau tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Energinya kalau tidak ada, ibaratnya seperti itu. Jadi seperti ini apa asap ini. Kalau tidak ada ruh di dalam, tidak ada energi di dalam ruh, maka asapnya tidak berjalan. Tidak ada yang menggerakkan, dia bergerak, mati. Asap ini hanya wadah, yang kita itu wadah itu. Di dalam asap itu ada ruh, di dalam ruh itu ada nur. Untuk melihat bahwa di dalam itu ada ruh, di dalam ada nur, itu butuh kebersihan daripada wadah, kebersihan daripada asap itu, kebersihan dari diri kita untuk bisa melihat ternyata asap ini yang menggerakkan itu adalah ruh, yang menggerakkan ruh itu adalah nur. Kalau nur tidak ada, maka ruh tidak bisa bergerak. Gerak bisa, tetapi kekuatannya cuma sedikit. Berarti energi asal sebenarnya adalah nur. Wadahnya Datuk Nabi Adam dari tanah, wadahnya jin dari api, wadahnya malaikat dari nur, wadahnya kita dari air, spermatozoid, ya kan? Allah titipkan ruh, Allah titipkan nur Muhammad, maka mani ini menjadi bergerak. Ya wadah saja gitu. Mani itu spermatozoid ini zat gizi yang diambil dari hasil makanan, disimpan di tulang sumbi. Datuk Nabi Isa ruh asli dari Allah Subhanahu Wa Taala, dititipkan lewat wadah lain, Ibnu Maryam. Dia dibesarkan oleh Allah melalui kebesaran Allah, melalui kekuasaan Allah, disimpan di dalam wadah yang bernama Rahim Ibnu Maryam. Jadi beda-beda tempat, sumbernya sama, ruh nur. Itu saja, hanya beda wadah saja, beda tempat saja. Kalau Datuk Nabi Adam ditempatkan di bentuk tanah yang sudah diberi bentuk, disimpan ruh hidup. Kalau Datuk Nabi Isa dititipkan ruh, disimpan di dalam wadah rahimnya Ibu Maryam, berkeluar. Kalau kita disimpan di dalam wadah yang bernama air mani, kemudian disimpan lagi ke dalam rahim kita punya ibu. Lalu dia membesar menjadi jasad. Begitu. Kalau malaikat nur asli dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada wadahnya. Dia bisa menjelma seperti apa. Jin juga begitu, tidak ada wadahnya, ruh asli. Dikasih dengan Nur Muhammad berhidup. Manusia punya wadah, malaikat tidak punya wadah, jin tidak punya wadah. Ruh itu juga tiada, tetapi ada. Dia tergantung di mana dia menempati, maka wadah itu adanya. Kalau dia menempati batu, maka wadahnya batu, maka bentuk ruh itu adalah batu. Jadi memang antara ruh dengan Allah pencipta itu
Ya walau alam bisa maaf, sehingga Allah bilang itu urusanku. Saya tidak mungkin kasih tahu bilang itu adalah saya. Saya juga tidak mungkin mengatakan bahwa dia itu adalah makhluk. Walau alam bisa maaf. Hanya kalau manusia beretika harus mengatakan bahwa ruh adalah makhluk. Karena Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah ruh. Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah nur. Hanya menurut Rasulullah saja mengatakan Allah itu nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Apakah cahaya di atas cahaya itu juga cahaya? Walau alam bisa. Apakah cahaya di atas cahaya itu adalah cahaya yang lebih dari cahaya? Itu juga masih tafsiran. Harus kita sendiri lihat memang. Sebagaimana Rasulullah melihatnya. Baru kita bisa, oh yang dimaksudkan Rasulullah cahaya di atas cahaya ini. Kita punya gambaran kan cahaya yang kita lihat ini. Cahaya lampu, cahaya api. Cahayanya Allah. Dan itu tidak bisa kita terjemahkan. Karena Allah bilang rahasia kuat, rahasia hamba, rahasia hamba, rahasia. Jadi tidak bisa kita edarkan di depan sini. Menurut saya punya, kalau saya lihat cahayanya Allah. Kalau Nabi saya punya sendiri. Tidak bisa. Masing-masing sendiri tahu. Karena menurut pengajian ini, cahaya itu juga adalah wadah. Ruh itu juga adalah wadah. Ketika Allah ada, dia bersinar. Ketika Allah ada, dia berhawa. Itu ruh itu seperti hawa. Cahaya itu bersinar nampaknya. Kalau Allah tidak ada, padam. Kalau Allah tidak ada, hawa itu hilang. Apakah hawa itu adalah Allah? Apakah hawa itu Allah? Tidak. Allah itu bebas, dia berada di mana saja, tempat di mana sini. Apakah wadah itu diberi bentuk atau tidak, tergantung Allah. Jadi berada di mana-mana. Allah bernur dan bernur. Ya, kalau dia berada di nur, dia bernur. Kalau dia berada di ruh, dia berruh. Kalau dia ada di jasad, dia berjasad. Tapi jangan diterjemahkan bahwa itu adalah reinkarnasi, tidak ada. Allah itu maha dasar. Tidak bisa dia menjelma menjadi hamba. Kalau dia menjelma menjadi hamba, maka hamba itu hancur. Saking dasarnya Allah Subhanahu, kekuasaannya Allah Subhanahu, besarnya Allah Subhanahu. Tidak bisa dibayangkan. Energinya itu luar biasa. Getaran itu luar biasa. Allah itu ada percikan nur dan percikan ruhnya. Iya. Dia hanya dua itu saja. Jadi dapat percikan ruh dan percikan nurnya saja, tergantung mana yang total, mana yang dapat sekian persen. Kadang. Jadi kalau kita betul-betul mau murni kembali ke kesejatian diri kita sebagai Allah, maka insya Allah wadah yang kita miliki ini harus dikasih bersih total, suci total. Yang membuat kita membedakan antara kita ini adalah hamba Allah, itu adalah Allah, itu adalah wadah kita. Ini sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Ya kan seperti macam terowong tadi ya, batu-batu full. Sumbernya itu hakiki dari air misalnya. Air ini mau keluar, ada air tercampur batu. Kalau terowong ini bersih, air semua bersih. Gitu. Kalau ada kotoran dia jadi airnya keluar keruh. Jadi tidak paling Terkontaminasi tuh. Caranya Allah itu miliknya dia semua. Ada keterwakilan dirinya di hambanya semua. Beda antara hamba yang satu dan hamba yang lain tergantung daripada kotoran wadahnya. Wadah yang satu itu lebih bersih, maka aslinya lebih banyak. Kalau wadah yang satu itu kotornya banyak, maka aslinya kurang. Asli Allahnya kurang. Lebih banyak nampak wadahnya, kotor wadahnya itu yang kelihatan. Jadi sifat dan perilakunya itu, perilaku wadahnya, perilaku ingkar. Sebenarnya bukan perilaku Allah, tapi perilaku diri wadahnya, sifat wadahnya. Begitu. Dia mau membawa sifat Allah murni bagaimana, sementara wadahnya itu dikuasai. Bau jasad itu lebih banyak. Yang kita ingin cari ini aslinya Allah ini. Maka yang lebih berbahagia itu adalah malaikat mereka. Kalau mereka tidak punya wadah, sehingga 24 jam mereka dengan Allah. Kita ini hanya persoalan kan bukan, makanya dari malam saja bukan persoalan pahala, dosa,
neraka surga tidak sebenarnya. Kalau orang tasawuf tidak itu persoalan itu. Orang tasawuf itu bagaimana cara mau memikirkan wadah ini. Saya mau menjadi ruh agar saya mau bertemu dengan keaslian ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari Allah, saya harus kembali menjadi Allah. Saya mau seperti malaikat itu. Kita terhadap kepada maka jalan satu-satunya itu kalau memang betul-betul mau asli seperti itu, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah buang tinja, tidak usah berperilaku raga. Cepat sekali kau ketemu Allah. Karena menjadi penghalang makan, minum, buang tinja, penghalang. Karena dia akan berubah menjadi darah. Darah ini akan berubah menjadi daging. Daging tulang kulit. Seperti itu. Darah ini yang berpencar naik di akar otak pikiran menjadi kacau rancur. Kotoran semua yang kita makan. Jadi kalau cerita orang kasar kalau tidak kasar wajar. Karena kau penuhi dengan hijab kotoran. Bagaimana kau kasar? Sementara Allah itu berada jauh di balik maha bersih. Dia berada di maha bersih jadi di tempat yang bersih.